Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu GPAI Kecamatan Banjar yang sangat berbahagia ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana cara membuat Google Formulir lewat Android. Cara membuatnya saja ya, supaya nanti durasinya video tidak terlalu lama. Nanti berikutnya akan kami teruskan di tutorial berikutnya kita aja. Ini jadi cara membuat dulu. Nanti banyak, ada cara membuat, ada bagaimana cara nge-share kepada siswa melalui link http atau link gg.com atau link bit.ly dan lain sebagainya. Itu nanti. Jadi ini hanya cara saja, cara membuat Google Formulir lewat Android. Dan ini nanti hanya sekitar 2, 3 atau 4 soal saja, tidak usah banyak-banyak. Oke, langsung dimulai Bapak Ibu. Kita mulai dari diklik di Google sama. Kemudian diketik Google Formulir Login. Nah ini seperti yang sudah tertera di atas ini, Google Formulir Login. Kita klik aja. Nah nanti Android Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Kita pilih yang atas, Google Formulir Login. Kita klik. Oke, sudah. Setelah muncul seperti inilah, ini sudah kelihatan formulir baru. Nah, ini setelah muncul seperti ini, kalau milik Bapak Ibu bahasa Indonesia itu malah lebih tepat, bagus. Ini kebetulan milik saya bahasa Inggris, dan saya juga tidak begitu bisa dalam bahasa Inggris. Gak apa-apa, kita coba saja. Setelah muncul seperti ini, maka utility form ini atau form baru mungkin artinya, ini kita klik, kita ganti, kita ingin membuat apa. Misalnya kita ketik penilaian harian, penilaian harian 6. Ini kita ambil semester 2 nanti. Misalnya penilaian harian 6 terkait tentang ini, deskripsi ini bisa diisi KIKD atau tema. Diklik di sini, misalnya di sini tema tentang indahnya saling membantu. Dan hidup rukun. Maaf Bapak Ibu, penilaian harian 6 ini ditambahi ya, supaya nanti itu penilaian harian 6 PAI BP, PAI dan BP, dan BP kelas KLS saja, kelas 6. Penilaian harian ke-6 mapel PAI dan BP kelas 6. Nah gitu aja cukup. Nah ini yang atas ini ada utility form, ini juga kosong. Ini alangkah lebih baiknya tulisan penilaian harian 6 PAI ini diblok
disalin Bapak Ibu, disalin, klik kanan, salin, kemudian diklik sini, di paste lah. Jadi nanti akan matching antara judul dan file yang ada. Ini sudah sampai sini, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Terus kemudian di bawahnya ada utility kuesioner. Nah, ini utility kuesioner ini, question ini adalah untuk soal. Atau kalau Bapak Ibu sebelum membuat soal nomor 1, nomor 2 dan seterusnya, maka dalam ulangan itu biasanya guru perlu mendapatkan informasi tentang data siswa. Siswa ini namanya siapa, kemudian nomor absen urut berapa, terus kemudian kalau kelas 6 misalnya ada kelas paralel, kelas 6A atau B dan seterusnya. Ini kita buat yang kita harapkan dari siswa apa, misalnya nama siswa boleh di sini, nama siswa nih. Kemudian ini short answer itu jawaban singkat ya, betul. Kita pilih yang short answer saja. Jadi nanti anak menjawab nama siswanya siapa di sini. Nah, ini kalau Bapak Ibu menginginkan siswa wajib menjawab nama siswa ini, maka ini request ini harus dinyalakan. Ini Bapak Ibu. Ini dinyalakan, diklik sini. Nah, ingin menjadi nyala, maka ini nanti kalau anak tidak mengisi nama siswa di sini, maka tidak bisa mengirim, nanti anak tidak bisa mengirim soal yang sudah dikerjakan. Nah, ini sudah satu yang dibutuhkan nama siswa, kemudian sedikit saja Bapak Ibu ya, nama siswa dan kelas kan sudah karuan, ini tadi kelas 6. Yang dibutuhkan lagi di samping nama mungkin hanya nomor absen kita aja ya, maka bisa diklik ini yang paling bawah ini, ada plus, ada ini input file, ada TT, ada gambar dan lain sebagainya. Ini kita pilih yang tanda plus ini aja. Tanda plus itu artinya kita ingin membuat pertanyaan baru. Kita klik, nah muncul. Ini cukup tadi aja ya, 2 saja, nama siswa dan nomor absen. Nomor absen sudah, ini aja cukup, dan ini wajib siswa menjawab. Short answer ya, tuh short answer, ini tidak usah. Nomor absen, short answer ini wajib diisi, maka ini required ya. Ini kita klik nyala. Ini artinya anak wajib mengisi. Kalau tidak mengisi nomor absen, maka anak nanti tidak bisa mengirim soal ini kalau sudah selesai dikerjakan. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Kemudian kita tambah lagi, langsung masuk di pertanyaan berikutnya adalah soal. Diklik aja sini. Atau begini Bapak Ibu, maaf, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Ini cara menghapusnya, ini kalau sudah terlanjur, ini tinggal diklik di sini, nah, diklik di pertanyaannya, kemudian ada tanda hapus, ini dihapus, di delete. Ini maka akan hilang. Nah, ini kembali lagi ke nomor absen siswa. Nah, ini nama dan nomor absen. Kalau kita menginginkan nanti supaya terpisah antara data dan soal, itu maka jangan klik tambah, tetapi kita klik ini, kita klik ini ADD selection. Nah, ini kita klik ini ya, yang tanda seperti sama dengan itu,
kita klik. Nah, ini kalau yang 1 of 1, yang atas ini adalah 1 of 1, ini 1 of 1 ini adalah tempatnya data siswa. Terus kemudian di bawahnya ini adalah 2 of 2, ini berarti ada 2 lembar. Lembar yang pertama itu data siswa, lembar yang kedua ini nanti isinya adalah soal-soal begitu. Nah, ini utility section ini diganti. Misalnya berilah tanda centang atau silang, berilah tanda centang. Misalnya berilah tanda centang, berilah tanda centang pada huruf pada. Kalau tidak ada hurufnya nanti maka perintahnya pada jawaban yang dianggap benar misalnya, atau berilah tanda checklist tanda centang, ya sudah apa ini, berilah tanda centang pada jawaban yang dianggap benar. Ya, itu aja cukup. Nah, kemudian setelah itu baru ini tambah, kita membuat soal yang pertama. Nah, ini nanti soalnya lebih baik Bapak Ibu, soal dan jawaban lebih baik tidak usah diberi nomor dan tidak usah diberi option A, B, C, D, supaya nanti anak-anak tidak mudah untuk ngerpek gitu ya. Ini kita klik tanda plus untuk melaju ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini pertanyaan yang pertama belum. Nah, ini pertanyaan yang pertama sudah. Misalnya prasangka buruk, ini kelas 6, prasangka buruk kepada orang lain disebut, kepada orang lain disebut, nanti soalnya 2 saja Bapak Ibu ya biar cepat. Disebut titik-titiknya 4, 1, 2, 3, 4. Yang 1 titik adalah sebagai tanda titik akhir kalimat. Nah, ini nanti multiple choice, pilih multiple choice. Ini sudah multiple choice. Kemudian ada option 1, ini kita klik. Nah, kita klik misalnya tidak usah pakai A, langsung ghibah. Terus kemudian option 2 ini kita tambah di sini ada di other. Ini kita klik. Nah, maka akan tambah di sini. Nah, akan tambah lagi ya, ini option 2 ghibah, kemudian namimah, misalnya namimah. Terus kemudian option berikutnya option 3 misalnya fitnah. Terus kemudian yang option terakhir misalnya suudon. Nah, cukup Bapak Ibu. Ini ada kelebihan, ini nanti akan muncul setelah dikerjakan oleh anak akan muncul seperti ini. Nah, maka ini kelebihannya, ini ada X di sini, kita hilangkan, kita klik supaya hilang. Jadi nanti jawabannya hanya ada 4. Kalau seperti ini nanti akan muncul ada 5, yang 1 tulisannya older begini. Nah, makanya ini harus kita hapus. Kalau tidak kita hapus maka akan muncul di jawaban anak nanti. Ini kita klik aja, kita hilangkan ya. Ini sudah cukup.
Kemudian soal yang kedua dulu, tambah lagi satu lagi biar enak. Nah, ini wajibkah diisi oleh anak? Kalau wajib, maka ini diklik. Kalau menurut saya ya lebih baik wajib saja, wajib. Ini diklik, dinyalakan. Nah, ini sudah nyala, berarti anak kalau tidak menjawab soal nomor 1 ini, maka nanti anak akan tidak bisa ngirim sama seperti tadi. Dah. Kemudian soal yang kedua ini pilih klik tambah. Nah, ini muncul soal yang kedua, misalnya agama yang perilaku saling mengenal disebut juga, misalnya perilaku saling mengenal disebut juga titiknya 4, 1, 2, 3, 4, karena titik yang terakhir adalah sebagai tanda kalimat terakhir, tanda kalimat. Dah, ini juga multiple choice Bapak Ibu. Multiple choice ini sudah, bunyinya multiple choice sudah. Kita klik di option 1, jawaban 1. Misalnya samawi. Kemudian option 2 ini ADD order, diklik. Terus kemudian diklik lagi ADD option. Nah, ada option 2. Ini diketik Islam, misalnya Islam. Terus kemudian ADD option 3 diketik ardi. Terus yang option terakhir ADD option, di sini tinggal klik aja. Option 4 diketik Yahudi, misalnya Yahudi. Udah cukup. Ini karena kelebihan 1 tadi sama seperti tadi, maka ini dihilangkan supaya nanti tidak muncul jawabannya ada 5 di anak. Nah, hilang. Ini sudah cukup Bapak Ibu. Ada 2 soal, saya ulang lagi dari atas. Penilaian harian 6 PAI dan BB kelas 6. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nama siswa siapa, nomor absen. Ini tandanya ada bintang merah ini Bapak Ibu. Bintang merah ini yang saya putari dengan kursor. Ini artinya wajib diisi. Kalau tidak diisi maka anak nanti tidak bisa mengirim. Ini juga sama, prasangka buruk kepada orang lain disebut. Nah, ini ada merahnya, tapi yang bawah tadi belum. Nah, kayaknya belum lah ini. Maka ini dinyalakan Bapak Ibu, dinyalakan supaya nanti muncul tanda merah tadi di sini, ya gitu. Muncul tanda merah di sini. Nah, ini misalnya ini. Perilaku saling mengenal disebut juga bintang. Ini artinya tadi karena di sini diklik hijau, dinyalakan sehingga anak wajib mengisi. Kalau tidak diisi maka tidak bisa mengirim. Dan artinya semua pertanyaan oleh anak wajib diisi. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara ini supaya menjadi kuis, menjadi sebuah ulangan oleh anak? Maka kita harus setting Bapak Ibu, settingnya ada di sini. Nah, ini kembali ke atas, tadi sudah kembali ke atas ini. Di sini ke sebelahnya foto saya ini ada titik 3, ini diklik. Nah, ini ada yang nomor 2, ini adalah tulisan setting, di setting aja, diklik. Nah, kemudian yang terpenting ini karena dasar saja Bapak Ibu, ini address email tidak usah diklik. Terus limit 1 responden. Ini berarti kalau Bapak Ibu ngeklik ini, maka karena ini ulangan penting Bapak Ibu ya, maka ini lebih baik diklik saja. Nanti anak hanya bisa mengirimkan sekali, tapi kalau kliknya ini jenengan hilangkan,
maka nanti anak beberapa kali mengerjakan terus. Maka ini lebih baik dicentang aja. Edit tidak usah, ini juga tidak usah. Kemudian kembali ke atas. Nah, ini presentasi, ini klik sini. Nah, ini tidak usah. Terus kembali geser ini ada quizzes. Ini diklik. Nah, ini yang penting Bapak Ibu tadi. Karena kalau ini tidak dijadikan kuis, ya ini kan masih mati. Maka pertanyaan tadi tidak bisa diberi kunci jawaban. Nah, itu makanya ini harus dinyalakan. Supaya apa? Supaya di quizzes ini nanti pertanyaan 2 tadi ada kunci jawabannya dan ada poinnya, ada poin, maksudnya ada nilainya. Ini diklik nyala Bapak Ibu, diklik nyala. Ini diklik nyala. Kemudian yang bawah ini tidak usah, yang bawah ini enggak usah. Ini juga tidak usah. Kalau ini penting, ini nanti anak akan melihat nilainya dapat berapa. Atau kalau Bapak Ibu tidak menginginkan anak tahu nilainya, ini dicentang hilang boleh. Ini berarti setelah anak mengirim nanti tidak tahu nih dapat berapa nilainya, nggak tahu. Tapi ini kalau dicentang nanti anak akan tahu mendapat berapa. Itu monggo terserah panjenengan. Kalau yang ini, yang tengah, yang bawahnya ini adalah anak nanti ditunjukkan jawaban. Jadi setelah ngirim itu nanti ada tulisan warna merah dan hijau. Kalau yang hijau itu berarti betul jawabannya anak. Kalau yang merah itu ada silangnya, itu berarti salah. Ini monggo terserah Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk ulangan harian betul ya lebih baik tidak usah. Ini hanya nilainya saja, mungkin monggo boleh ini. Dah begitu cukup. Kemudian kembali ke atas. Ini pojok sini Bapak Ibu ada tulisan save. Ini disimpan, di save. Oke, saya klik di save. Udah selesai. Setelah tadi sudah kita setting, maka sekarang kita membuat kunci jawaban. Nah, ini pertanyaan yang pertama ini kan belum ada kuncinya. Maka kita klik sini. Kita klik di sini. Nah, sudah. Ghibah, namimah, fitnah, suudzon. Nah, ini Bapak Ibu di bawah ini ada tanda centang. Ini kita klik seperti baterai itu ya gambarnya. Ada tanda centang warna biru, kita klik. Ini untuk menentukan kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya mana ini? Kunci jawabannya prasangka buruk kepada orang lain disebut suudzon ya, suudzon. Nah, ini maka diklik suudzon. Nah, ini berwarna hijau. Berwarna hijau ini artinya jawabannya ini adalah suudzon. Kemudian dikasih poin berapa Bapak Ibu, ini diklik sini. Karena soalnya 2 Bapak Ibu, kalau menurut saya ini lebih baik diberi poin 50. Nah, 50. Terus kemudian kita membuat kunci jawaban yang nomor 2, perilaku saling mengenal disebut juga apa Bapak Ibu? Saling mengenal disebut juga kleru. Perilaku saling mengenal. Nah, ini berarti salah. Perilaku saling mengenal. Ya, ini disebut juga. Kalau yang atas tadi sudah betul, ini berarti kuncinya, jawabannya ABC-nya salah ini. Kita ini aja yang soalnya ini kita ganti, jawabannya biar seperti itu. Kita ganti agama yang telah diridhai Allah, kita aja ya, agama yang diridhai Allah. Koma adalah agama titik-titik hero lupa ada 4 titik.
Ini berarti kalau gini jawabannya apa Bapak Ibu? Islam ya. Nah, makanya kita klik sini yang seperti baterai warna biru, kita klik. Ini tadi kan nggak muncul Bapak Ibu. Ini munculnya setelah kita setting tadi. Yang awal tadi kan kita nyeting. Itu kalau tidak kita setting maka ini tidak akan bisa muncul. Kita klik. Jawabannya yang benar adalah Islam. Ini setelah kita klik nanti akan berwarna hijau. Kita klik 1 2 3. Kan berwarna hijau. Ini poinnya belum kita isi. Kita isi berapa Bapak Ibu? Kalau tadi yang atas 50 maka ini 50. Kakek 50. Nah, maka dengan demikian nanti kalau anak-anak ini menjawab dua-duanya soal ini benar, maka nilainya anak nanti akan muncul 100 atau di situ nanti 100 per 100 begitu. Nah, ini sudah cukup Bapak Ibu. Kemudian kita ke atas lagi pol. Nah, sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Ini kalau Bapak Ibu mempunyai data yang cukup soal ini dan namanya ini nilai penilaian harian 6 PAI ini akan tersimpan dengan sendirinya. Tersimpannya di mana? Tersimpannya adalah di Google Drive. Bapak Ibu otomatis insya Allah nanti setelah membuat ini akan mempunyai Google Drive. Nah, itu nanti caranya bagaimana? Untuk kali ini hanya cukup sampai sini saja dulu. Karena durasi videonya ini nanti biar tidak terlalu lama. Ini cukup berarti soal ini sudah selesai jadi dan insya Allah sudah tersimpan. Nanti berikutnya Bapak Ibu tinggal bagaimana setelah ini nanti caranya membuka kembali soal yang sudah jadi ini, kemudian memberi alamat link dan di share ke siswa. Nanti bagaimana caranya kita tunggu ke tutorial berikutnya gitu Bapak Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.